Ya, baik. Kita sudah tersambung nih dengan bintang tamu kita hari ini, dengan tamu istimewa kita hari ini ya, eh, Duta Sa- Besar Ethiopia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, yang mulia Bapak Duta Besar Al Busra Basnur. Apa kabar Pak Dubes? Assalamualaikum, Mbak Esti. Kabar baik, kabar baik. Assalamualaikum untuk Waalaikumsalam. semua. Apa kabar Pak Dubes? Alhamdulillah baik. A- Ya, masih dalam Alhamdulillah baik. suasana Idul Fitri, Pak. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ya, barangkali Bapak bisa Saya, mengucapkan salam keluarga, dulu buat betul. sobat-sobat RM nih, Pak. Seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bagi yang merayakannya. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Senang Ya, sekali nih ketemu lagi. amin ya robbal alamin. Terima kasih ini dari Ini saya di KBRI luar ya. Addis Ababa juga sudah ikut join Yes. ya. Terima kasih. Eh, eh, Pak Al, Ya, bagaimana nih suasana Lebarannya kemarin sama ya jatuhnya pada hari Minggu juga ya, Pak ya? sama Mbak Esti, sama kawan-kawan pemirsa, para pendengar. Ini saya sekarang berada di luar ya, di lapangan, itu di taman kediaman kami di sini. Saya berada di tempat persis kemarin itu kami melakukan sholat Idul Fitri di taman. Nah ini taman inilah Mbak, kami di sini nih kemarin ini dengan Ya. kawan-kawan masyarakat Indonesia, tetapi sangat berbeda Mbak dibandingkan dengan tahun yang kemarin, bahwa kami kemarin sholat di sini hanya Mm-mm. keluarga KBRI Addis Ababa saja. Oh, oke. Tahun yang Berapa orang lalu itu membernya, masyarakat Pak? Indonesia, kemarin kita ada 13, sekitar 20 orang saja yang ikut sholat. 20 orang saja, staf KBRI beserta keluarganya. Sementara masyarakat Indonesia dengan sangat menyesal kami harus mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Ethiopia, sehingga masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Muslim yang lain itu menunaikan sholat Idul Fitri masing-masing di rumah. Nah, kami tidak mengundang masyarakat Indonesia karena harus mengikuti protokol sehubungan dengan COVID-19 ini, Mbak Esti. Oh, Nah, baik, Pak. Biasanya kalau dalam ya, kondisi normal banyak, Pak, yang sholat di KBRI Addis Ababa, Pak. jadi saya bisa ceritakan sedikit bahwa masyarakat Ya. Indonesia di Ethiopia itu jumlahnya sekitar 190 ya, dan sekitar 150 itu berada di kota Hawassa, sebuah kota industri ya, salah satu kota industri. Ada sekitar 140 orang masyarakat Indonesia yang bekerja di sana, di 3 perusahaan, 2 perusahaan Indonesia dan 1 perusahaan luar negeri, Hong Kong. Nah, sementara di Addis Ababa itu kita hanya sekitar 40 orang, Mbak Esti. Jadi sehingga yang ikut sholat ini, ya itulah dia, masyarakat Muslim sekitar 20-30 orang lah. Itu kondisinya Hmm. di Addis Ababa. Nah Begini, jadi Pak Al, barangkali kan suasananya, yes, ah, ah. Begini, para sobat RM ini kan mungkin belum tahu terlalu banyak tentang Ethiopia. Barangkali bisa diberikan sedikit gambaran, Pak Al. Karena yang terbayang baik. Ethiopia itu Ethiopia yang zaman kelaparan tahun 80-an biasanya. 80-an, betul. Zaman Iwan Waktu Fals, Pak. adanya, betul, betul. Saya boleh ya sambil jalan-jalan ya, Iya, sambil boleh, kawan-kawan Pak. juga bisa menikmati. Ini saya di kediaman saya loh ya, kawan-kawan. Ya, di belakang tuh ada Asri ya tenis, tamannya, Pak lapangan Dubes. tenis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada lapangan tenis. Kami rutin dengan masyarakat Indonesia olahraga di sana. Nah, lalu ini ada guest house. Lalu kemudian inilah tempat kediaman kami. Ini ruang pertemuan ya, gedung pertemuan kita di KBRI. Nah, saya mau lihat ke dalam sambil saya bercerita. Jadi Ethiopia ini ya kawan-kawan, betul sekali sejak 84, 85, 94 ya, 1984, 85, Ethiopia mengalami luar biasa sehingga menelan korban
sekitar 1,3 juta orang meninggal dunia. Nah, tapi setelah itu, Ethiopia itu bangkit luar biasa untuk membangun negerinya. Kelaparan yang terjadi di Ethiopia itu karena musim kemarau yang panjang. Jadi itulah yang membuat semuanya menjadi susah secara ekonomi dan sosial. Setelah itu Ethiopia bangkit dengan kekuatan diri sendiri, lalu juga kekuatan bantuan masyarakat internasional, tetapi yang lebih penting lagi, kekuatan diaspora Ethiopia di luar negeri ini luar biasa kuatnya. Jadi pemerintah Ethiopia membangun kembali negeri mereka dengan bantuan diaspora yang ada di luar negeri. Nah, tahun 2008 sampai 2017, pertumbuhan ekonomi Ethiopia ini di atas 10%, double digit. Nah, tahun yang lalu pertumbuhannya sekitar 7%. Sebentar, saya cut lagi. Ini saya berada di ruangan pertemuan yang sering kawan-kawan masyarakat Indonesia, pembaca setia, rakyat merdeka, di sini kami sering mengadakan acara. Nah, sekaligus ini juga adalah kami sulap ruangan ini menjadi galeri pameran-pameran foto, kegiatan dan promosi Indonesia. Lihat, ini bangunan ini sudah lebih 50 tahun, dan ini dibangun oleh arsitek Itali. Nah, saya sekarang bergerak keluar, saya memperkirakan sambil saya bercerita. Penduduk Ethiopia ini ya, Mbak Hesti, kita terbatas ya 45 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Penduduk Ethiopia, nah ini di ruangan tamu kediaman kami, Duta Besar RI. Di sinilah kami tinggal, dan kalau ada tamu-tamu kami terima di sini. Dan kalau makan siang, selalu tamu-tamu kami jamu di sini. Inilah sebagian dari suasana tempat tinggal kami. Nah, sekarang saya akan sambil berjalan ke ruangan depan, halaman depan kediaman Duta Besar. 112 juta penduduk Ethiopia. Ini nomor 2 terbesar di Afrika, Mbak Esti, setelah Nigeria. 112 juta ya, terbesar ya. Pengaruhnya juga besar. 112 juta. Betul, betul. Iya. Nah, ini merupakan market ya, pasar produk Indonesia yang sangat strategis. Sekarang ada 5 loh perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia. Oh. Salah satunya, apa aja tuh, Pak? Ya, oke. Salah satunya yang tertua itu adalah sabun B29. PT Sinar Ancol. Ya, itu ya. sejak tahun 90 mereka sudah masuk ke sini dan sudah mendirikan pabrik tahun 2002. Ya, nah lalu kemudian ada juga Indomie. Nah, Indomie sangat terkenal di sini. Favorit sedunia ya, Indomie. Pak? Sedunia. Jadi ada juga ceritanya kalau ada orang-orang Afrika datang ke Indonesia lalu kelihatan Indomie. Komentarnya apa? Loh, ternyata di sini ada juga Indomie gitu. Luar biasa memang. Nggak tahu dia asalnya dari mana. Betul. Nah, lalu kemudian ada 3 pabrik lainnya, 2 garment, yaitu PT Senturi, lalu kemudian juga ada Sumbiri. Nah, itu yang berlokasi di Kota Hawassa, di mana masyarakat kita bekerja di sana. Saya juga ingin menyampaikan, masyarakat Indonesia alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik di Ethiopia dan juga di Djibouti. Nah, menariknya kemarin saya sudah bicara-bicara dengan kawan-kawan masyarakat Indonesia yang di Hawassa. 69 kemarin mereka itu menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di pabrik ya, di salah satu gedung bangunan pabrik di sana. Jadi mereka juga melaksanakan sholat Idul Fitri dengan tetap mengikuti protokol peraturan pemerintah setempat. Kembali kepada Ethiopia, Mbak. Ya. Ethiopia ini sekarang diasporanya, saya sudah bilang tadi, pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, tinggi, dan kita bicara apa nih dulu nih, Lebaran dulu ya. Mengenai Lebaran kemarin,
selama COVID, pemerintah Ethiopia itu sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang melarang sama, kira-kira sama dengan kita. Ada pembatasan-pembatasan pergerakan, penutupan sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain. Sehingga masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya di sini ditutup. Saya ingin menyampaikan, masyarakat Muslim di Ethiopia ini berjumlah kurang lebih 37% dari total jumlah penduduk, sementara majority adalah Kristen Ortodok. Itu ada sekitar 51%. Nah, ini komposisi umat beragama. Dan Ethiopia juga dikenal adalah sebagai negara yang bangsanya the most religious people in the world. Itu sesuai dengan hasil survei dari Telegraph. Saya sambil jalan ke bawah ya Mbak ya. Ini kediaman Pak, kami. Pak. Ini kediaman kami, Duta Besar di sini, kediaman resmi. Nah, KBRI-nya, saya kantornya dekat sekali. Itu KBRI di bawah. Oh iya. Jadi ini agak tinggi. Jadi saya berjalan kaki, Ya, Pak. menurun di sini. Di sini ada taman hutan di sini. Nah, kembali yang lain yang ingin saya sampaikan tentang Ethiopia adalah kalau kita bicara mengenai kerjasama ekonomi, kerjasama pengusaha antar Ethiopia dengan Indonesia terus berkembang, volume perdagangan kita juga terus meningkat, dan beberapa investasi baru dari Indonesia juga berminat dan sudah berkunjung ke Ethiopia, ke Addis Ababa, untuk mencari peluang itu. Paling tidak, yang saya catat sekarang ini, ada 2 perusahaan baru Indonesia yang ingin menanamkan investasi di Ethiopia. Masih 10 menit ya, masih lama. Nah, lalu kemudian, misi dagang Indonesia juga sering datang ke Ethiopia, dan dari Ethiopia juga sering datang ke Indonesia, Mbak. Nah, sayang sekali kita punya banyak sekali program rencana di semester pertama tahun ini, terpaksa kita tunda dulu. Pada 30 Maret kemarin ini, rencananya 50 pengusaha Ethiopia mau datang ke Indonesia untuk mencari partner. Dan itu akan dipimpin rencananya oleh State Minister atau Wakil Menteri Luar Negeri sendiri yang akan memimpin delegasi Ethiopia itu. Di segi ekonomi, saya juga ingin menyampaikan bahwa Ethiopia sekarang ini mengembangkan begitu banyak kawasan industri yang di sini namanya Industrial Park. Sekarang ada 8 kawasan industri. Nah, 2 perusahaan Indonesia tadi ada di lokasi itu. Sementara di akhir tahun 2028 dan 30, rencananya itu ada total 30 kawasan industri di Ethiopia. Nah, kawasan industri ini adalah perusahaan-perusahaan asing untuk perusahaan-perusahaan asing yang produknya itu untuk di-re-export. Begitu, Pak Esi. Ini ceritanya banyak sekali kita nih, kalau mau cerita ya. Baik Pak, saya izin mungkin menyampaikan ada yang secara aspirasi. spesifik, please. Yes, silakan. Ya, saya izin menyampaikan aspirasi Sobat RM yang sudah join Pak ya. Ya. Silakan. Tadi yang pertama ini banyak yang memuji Pak Al nih. Ya. Loh, para Sobat kenapa? RM banyak yang memuji Pak Al keren dan inspiratif. Gaya dan milenial. Luar biasa itu Pak. Kita hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan bangsa negara. Tapi terima kasih kawan-kawan. Memang oke lah. Terima kasih. Memang oke. Oke, baik, pertanyaan berikutnya ini Pak, dari pemimpin umum rakyat merdeka, Ibu Ratna Susilowati. Ya, beliau bertanya bagaimana nih perkembangan Ethiopia terkini itu kan sudah semakin maju, sudah semakin hijau ya Pak ya. Nah, itu include termasuk jaringan transportasinya juga nggak Pak? Itu katanya sudah ada LRT, betul Pak di sana? Betul sekali. Aduh, kita ketinggalan dong Pak. Maaf kalau saya harus sampaikan di sini. LRT di sini kayaknya lebih duluan dari Jakarta deh. Oh. Yes. Itu Pak ya. Oke, saya cerita mengenai jaringan Pak? Ya. Sudah berapa lama Pak? Udah sekitar 8-9 tahun yang lalu. Oh, sudah lama juga ya, udah hampir 1 dekade ya? Sudah lama. Udah ya. Saya juga kalau kita masuk ke dalam kota Addis Ababa itu, wah udah kemana-mana, mesti lewaran itu. Nah, saya ingin menambahkan ke Bu Ratna tadi ya,
betul sekali. Di Ethiopia, di Afrika rata-rata 50% semua jalan yang ada di Afrika sudah diaspal. 50%. Afrika ya, Afrika. Karena kami juga untuk di-assign, bertugas untuk African Union ya. Dan di Ethiopia sendiri, itu 80% jalannya sudah diaspal. Artinya, di atas rata-rata dari Ethiopia, Mbak. Nah, jalan tol juga ada di sini. Banyak ya. Kalau kita keluar kota, sudah banyak tersedia jalan tol, karena pemerintah Ethiopia sangat memahami bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi mereka, pertumbuhan ekonomi mereka, transportasi nomor satu. Jadi mereka membangun. Dan itu memang bantuan dari pemerintah negara asing, terutama dari Cina ya. Nah. Oh, oke. Baik. Jaringan terganggu ini, mohon maaf. Ya, sudah clear. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari. Oke. Kenapa Pak? Masih Pak? Oke, silakan Pak, lanjut dulu. Maaf. Masih. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan ini. Ethiopia ini adalah negara landlocked, ya, landlocked country, tidak punya laut, karena letaknya di tengah-tengah. Lokasinya secara ini, tolong. Ethiopia ini terletak di bagian timur Afrika. Ini saya boleh kawan-kawan mungkin yang tidak familiar, yang belum familiar dengan ini Afrika. Nah, Afrika itu luas sekali loh Mbak Isti. Ya. Afrika ini luas sekali loh Mbak Isti. Luas sekali ya. Banyak orang berpikiran kalau ngomong Afrika itu hanya berarti 1 atau 2 negara Afrika saja. Ada 55 negara Afrika ini. Nah, 55 negara Afrika itu ini apa? Tapi tolong tunjukkan Ethiopia. Mana Ethiopia lokasinya? Ini di sini. Maaf. Nah, ini Ethiopia. Gimana Pak? Ini Ethiopia. Oh. Nih, tuh. Yang abu-abu ya Pak? Nah, itu dia. Yang abu-abu. Oh, oke. Berseberangan dengan ya, oke, abu-abu situ ya. Nah, jadi ada 55 negara Afrika, dan 55 negara Afrika ini mempunyai organisasi namanya Uni Afrika, African Union, yang markas besarnya ada di Addis Ababa. Gitu, Mbak. Jadi di sini banyak sekali duta besar di kota Addis Ababa, sama seperti kita Jakarta. Jakarta adalah capital of ASEAN, ada yang mengatakan begitu, dan Addis Ababa adalah capital of Afrika. Oh, keren. Nah, jadi nah, kembali ke rel kereta, ini kan landlocked country ya, sehingga pelabuhan lautnya itu lebih banyak memanfaatkan pelabuhan laut dari negara-negara tetangga, terutama Djibouti. Djibouti itu adalah negara yang secara fisik berukuran kecil, itu di bagian timur dan utara Afrika, berseberangan dengan Yaman. Nah, di situ juga sudah dibangun namanya Ethiopia Djibouti Railways Project. Ini sangat membantu mendatangkan atau mengirimkan barang-barang dari dan ke Ethiopia. Ini gedung KBRI kita loh, Mbak. Nih, Mbak. Nah. Oh ya. Mulai dari sana, saya lihatin dari pojok sana, lalu kemudian saya lirikan saya putarkan untuk kawan-kawan para pencinta rakyat merdeka sampai di sana. Nah, inilah taman depan kita. Dan di depan itu adalah jalan utama. Ini berarti iklimnya kondusif ini, Pak. Selain perawatannya bagus, iklimnya kondusif. Kalau bicara iklim, Mbak, kawan-kawan para pencinta rakyat merdeka, iklim di sini itu berada antara 9 sampai 27 derajat Celcius. Wah, dingin ya, Pak. Kita nggak perlu AC dong, Pak. Ini kelihatan panas. Saya di rumah punya heater di rumah ada 6 heater. Saya nggak punya AC di rumah. Beda banget gitu, sama bayangan saya dulu tuh kalau ngebayangin Ethiopia, Pak. Betul ya. Iya. Betul sekali. Saya sudah banyak menerima tamu-tamu dari baik anggota DPR, pejabat pemerintah, akademisi, pemuda. Sampai di sini rata-rata mengatakan tidak mengira Ethiopia, khususnya Addis Ababa seperti ini. Karena gambaran kawan-kawan masyarakat Indonesia itu Afrika itu ya agak
jauh lah di bawah kita secara ekonomi dan kondisinya juga. Nah, saya ingin ngomong ya, ingin bicara juga, menginformasikan kepada kawan-kawan bagaimana keterbatasannya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Afrika, khususnya Ethiopia. Waktu Trade Expo Indonesia tahun yang lalu ya, diadakan tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober, saya menjadi pembicara di salah satu sesi di Trade Expo Indonesia yang diadakan di ICE Serpong. Salah seorang pengusaha mengatakan begini, Pak Dubes, Pak Al, saya mendengar Afrika itu saja, jangankan untuk berdagang atau untuk berkunjung, mendengarnya saja tuh saya udah agak mules itu katanya. Ini saya jujur mengatakan. Iya. Betul. Tetapi setelah saya mendengar dari paparan, itu katanya, ternyata saya ingin datang ke Ethiopia, saya ingin memulai kerjasama ekonomi Ethiopia, dan kalau perguruan tinggi juga banyak yang ingin melakukan kerjasama perguruan tinggi di sini. Mbak, saya kira banyak yang ingin bertanya. Saya nggak mau terlalu banyak, kalau ngomongnya bisa 1 jam, 2 jam juga nih. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, baik, ini sudah ada pertanyaan lagi Pak ya, dari Ibu Kartika Sari, Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka. Sore. Ya, Ibu Kartika ini bertanya Pak, ini apakah tetap ada open house nggak? Kalau ada, menunya apa? Rendang ketupat ada nggak Pak? Mengenai, oh ada. Jadi Ibu Kartika harus membaca berita Rakyat Merdeka yang sudah terbit tadi malam, tadi pagi. Ada rendang di situ, Bu Kartika pasti juga Bu Kartika yang ada yang menerbitkan berita itu ya, pasti Bu. Rendangnya iya. Jadi begini, mengenai open house. Open house itu kita hanya makan-makan bersama-sama dengan staf dan keluarga KBRI, karena masyarakat Indonesia kita tidak bisa mengundang, dengan sangat menyesal kita tidak bisa mengundang beliau, kawan-kawan Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Nah, ada sekitar yang menunaikan sholat Idul Fitri, ada sekitar 20-30 orang kemarin ya. Lalu juga ada yang sahabat-sahabat yang tidak merayakan, yang non-Muslim, yang tidak merayakan Idul Fitri juga datang bersama keluarga. Jadi total kita kemarin sekitar 40 orang. Kita masak, ada rendang, ada lontong, kan? Ada rendang, ada lontong. Jadi kita punya chef dari Indonesia, tetapi ada chef itu ada istri saya di sini nih, Weni namanya. Ibu lahir batin. Bu Weni ya. Nah, dia lah tuh masak rendang, lalu lontong, apalagi kemarin tuh? Opor ayam. Jadi udah seperti di Indonesia kita di sini. Hari Raya Idul Fitri. Jadi semua menu Hari Raya Idul Fitri ada di sini. Sayang Mbak Kartika dan Mbak Esti nggak bisa ke sini ya. Sebetulnya bisa menikmati juga enak-enak. Dan jangan lupa ya, kalau kita bikin rendang di sini, mungkin rendang yang paling enak di Ethiopia, bukan di dunia. Karena chefnya langsung Pak ya, dari Padang ya Pak. Betul sekali. Jadi menunya itu ya Bu Kartika ya, open house dengan masyarakat kita tidak ada, tetapi masakan rendang dan lain-lain itu apapun masakan Indonesia ada kita bikin di sini. Mungkin ada juga yang ingin bertanya nih, mungkin juga Bu Kartika, belanjanya gimana nih? Bisa nggak belanja? Iya, belanjanya gimana tuh Pak? Shoppingnya di mana? Nah, gitu ya. Jadi di sini juga ada mall-mall yang modern juga banyak di sini. Lalu kemudian pasar tradisional juga ada di sini. Jadi hampir semua bahan-bahan makanan dapat kita beli dan kita temukan di Ethiopia, kecuali satu. Karena di sini tidak ada kelapa, Mbak Esti. Kalau membuat santan kelapa, kita harus membeli santan yang sudah dikalengkan. Jadi diimpor. Kenapa tidak ada kelapa? Dari mana itu biasanya Pak impornya Pak? Kelapa. Nah, impornya itu dari Asia. Ada yang dari negara-negara tetangga kita, nggak usah saya sebut ya negaranya ya. Kita harapkan dari Indonesia juga. Betul. Dan ini saya ingin mengatakan apa tadi mengenai masakan itu, kita bisa membeli apa saja kecuali kenapa kelapa tidak ada di sini? Karena, para pembaca, pendengar, rakyat mereka perlu tahu bahwa Ethiopia ini berada di daerah pegunungan yang sangat tinggi.
Addis Ababa saja, kota Addis Ababa ini saya berdiri sekarang ini, ketinggiannya ada 2.200, saya ulangi, 2.200 meter dari permukaan laut. Kalau nggak salah, Bandung itu ketinggiannya 700 sampai 900, itu di bawah 1.000 ya. Nah, di sini kami berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sehingga pohon-pohon tertentu tidak bisa tumbuh dengan subur. Oh, Tapi oke. kalau misalnya yang lain-lain, nah ini kebetulan. Ini kalau siam ya, apa namanya, labu siam. Ini saya punya, Mbak. Ini labu siam nih. Iya, Tuh di pojok tuh. ya, keren itu, Pak. Nah, iya. Saya sendiri sering ngambil langsung di sini untuk makan ya. Jadi semua makanan ada di sini, Bu Kartika. Dan kawan-kawan Langsung para food gathering ya, pendengar Pak ya? yang lain. Food, ya. Food gathering. Luar biasa. Iya. Saya kan tadi di belakang rumah ya, kami punya kunyit, punya serai, punya apa lagi? Alpokat nomor 1 di sini. Kami punya 4 pohon alpokat, jadi kami di sini menikmati alpokat luar biasa enaknya, yang apa? Mentega ya, alpokat jenis mentega itu. Iya, iya. Itu Mbak. Ya. Jadi Kalau dari Ethiopia kalau sendiri, apa ada menu khususnya, Pak? Menu khusus Lebaran dari kalau Ethiopia? ada, namanya injera. Injera. Nah, itu adalah makanan tradisional yang sangat terkenal di Ethiopia. Enaknya luar biasa, tetapi juga bagi yang pemula ya, bagi pemula yang ingin menikmati masakan itu, perlu dicicipi sedikit, karena ada juga yang asam-asamnya di situ. Gitu, Mbak. Ada. Memang dominan gitu. asam ya, Pak? Nah, dominan asam, Pak, rasanya. Kalau injera itu yang asamnya itu adalah semacam karbonya ya. Karbonya itu semacam kayak serabi lah, kayak serabi kita. Kayak kue serabi, tapi dibikin lebih besar lagi dan itu digulung dan dimakan dengan beraneka ragam. Saya sayang sekali tidak ini apa namanya. Tapi pokoknya enak deh, gitu ya, enak. Ya, enak Pokoknya sedap. masalah makan di sini sedap. Dan restoran internasional juga banyak di sini. Ada restoran Itali, ada restoran Cina, Korea, Jepang, Turki, Timur Tengah. Restoran Padang banyak sekali. ada, Pak? Tidak ada. Restoran Padang? Ada restoran Padang yang paling enak, ada 1 di sini, di rumah saya. Ya. Ada. Jadi masalah makan di sini luar biasa. Banyak, tidak ada banyak pilihan gitu lah, Mbak ya. Nah, baik, Pak. Apalagi yang mau kita mau ngobrolin? Kalau ada ke populasi Muslim di Ethiopia kan 31% ya, Pak ya? 37 kira-kira? Oke, sekitar 37%. Kemudian dominan lainnya adalah Kristen Ortodok ya. Ortodok. Biasanya kalau dalam kondisi normal itu kan di Ethiopia juga barangkali ada semacam tradisi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri gitu kan, Pak? Ada juga seperti itu. Betul sekali. Betul itu sekali, ada, mereka masyarakat Muslim. Dari agama lain ada wujud toleransinya yang kuat, karena mengingat Ethiopia kan salah satu negara yang religius ya. Iya, betul Mbak. Salah satu negara yang sangat religius. Jadi toleransi antar umat beragama pada umumnya di sini sangat baik ya. Hubungan antara Islam Muslim. Ya, ini saya sendiri juga merasakan karena saya banyak teman-teman sahabat-sahabat masyarakat Ethiopia dari berbagai latar belakang agama ya, kepercayaan. Kita saling menyampaikan ucapan pada hari-hari besar agama masing-masing. Nah, saya ini dari tadi malam, kemarin ya, malam dan tadi pagi, banyak sekali menerima ucapan Selamat Idul Fitri dari masyarakat Ethiopia. Dan yang paling banyak mengirimkan ucapan itu adalah milenial. Masyarakat milenial. Anak-anak muda. Jadi sudah disampaikan Selamat Idul Fitri, saya selalu ujung-ujungnya adalah aduh Bes, kapan kita ketemu lagi? Gara-gara COVID kita nggak bisa ketemu nih, gitu kira-kira kan. Memang kita milenial kangen ya, Pak? Kangen sekali, betul Mbak. Kangen sekali. Bahkan mereka agak sedikit maksa minta datang ke KBRI, minta diajak makan, minta ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi.
Tapi dalam kondisi seperti ini, saya belum berani, Mbak. Nih saya berjalan ke atas, ini menanjak nih Mbak, dari KBRI, ini bangun KBRI, saya nanjak ke atas, agak ngos-ngosan sedikit, nggak apa-apa, apalagi oksigennya agak berkurang di sini, karena tinggi sekali kan ya, di puncak gunung ya. Nah, jadi itu mengenai hubungan antar masyarakat beragama ini. Sangat bagus Mbak, saling kunjung antar keluarga oleh masyarakat sesama muslim, ini juga sudah menjadi tradisi, memberikan hadiah, makanan, dan lain-lain, itu juga sudah menjadi bagian dari tradisi atau budaya. Agak ngos-ngosan ke atas. Nah, jadi kalau bisa saya ngomong lagi mengenai pendidikan barangkali ya, hubungan sosial pendidikan kebudayaan, apa perlu saya bicara itu juga? Boleh, Pak. Baik. Mbak Hesti, kawan-kawan, tahun 2016 itu sudah ada MOU ya antara perguruan tinggi Bahirdar di Ethiopia dengan Universitas di Surakarta 11 Maret ya. Lalu banyak sekali, terima kasih loh Mbak Esti, suara banyak mereka juga memberitakan sebelum-sebelumnya banyak perguruan tinggi di, berisik nggak ya? Enggak ya, kena angin. Enggak. Banyak perguruan tinggi di Indonesia, di Ethiopia ingin melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, beberapa perguruan tinggi Indonesia sudah menyatakan komitmen untuk memberikan beasiswa kepada pemuda mahasiswa yang ada di Ethiopia. Salah satunya ya, dari Universitas Negeri Padang, itu akan memberi beasiswa full, tiket, biaya hidup, biaya sekolah, dan lain-lain. Juga ada Universitas Airlangga juga akan memberikan beasiswa. Ada lagi perguruan tinggi dan pesantren, banyak yang dari Indonesia akan memberikan beasiswa. Kita di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah memberikan begitu banyak beasiswa kepada mahasiswa Ethiopia, antara lain beasiswa Darmasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kemendikbud ya. Nah, lalu kemudian juga ada beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Lalu tahun ini rencananya Kementerian Luar Negeri akan memberikan beasiswa Seni Budaya Indonesia. Tapi untuk tahun ini ketiga beasiswa yang sudah kita rencanakan dengan baik dan kita sudah punya calonnya, terpaksa kita tunda penyelenggaraannya karena wabah ini. Lalu tahun ini kami juga merencanakan mengirim 20 mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Indonesia. 20 pelajar Ethiopia untuk belajar di Indonesia. Dan itu kita tunda, Mbak. Intinya adalah people-to-people contact luar biasa dalam 1-2 tahun terakhir ini kita selenggarakan. Dan kita juga sudah membentuk asosiasi pemuda Indonesia Ethiopia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan. Kita juga sudah menyelenggarakan pertama kalinya untuk mendorong kerjasama ekonomi di kalangan pemuda. Kita juga menyelenggarakan namanya The First Indonesia Ethiopia Young Entrepreneurs Forum. Kita lakukan tahun lalu pada tanggal 11 Juni, dan rencananya tahun ini bulan April ini Mbak. Jadi kita cari lagi waktu yang paling tepat. Banyak kegiatan. Lalu kita juga menyelenggarakan seminar tentang demokrasi. Nah, saya ingin bicara tentang perkembangan Ethiopia terkait lagi dengan pertanyaan pertama, bahwa Ethiopia sejak April 2018 itu mengalami transformasi dan reformasi yang luar biasa. Terutama pada April itu adalah sejak dimulainya kepemimpinan Ethiopia di bawah Perdana Menteri Abiy Ahmed. Sejak mulai April 2018, Perdana Menteri baru itu Abiy Ahmed
sampai sekarang ada beliau, dan beliau mendapatkan hadiah Nobel tanggal 10 Desember 2019. Beliau membebaskan semua tahanan politik di Ethiopia dan juga mengizinkan kembali pulang ke Ethiopia pelarian politik yang selama ini berlindung di Eritrea, sebuah negara tetangga di bagian utara, pulang semuanya, diberikan pengampunan oleh pemerintah Ethiopia. Lalu di bidang pers, nah ini bidang pers ya, wartawan yang selama ini ditahan oleh pemerintah sebelumnya dibebaskan. Dan kebebasan pers juga mulai begitu maju dan berkembang di Ethiopia ini, Mbak. Nah, lalu kemudian di bidang ekonomi, reformasinya. Kalau ada pertanyaan di cut aja saya ya, kalau ada pertanyaan sambil menunggu pertanyaan gitu ya. Di bidang ekonomi, sudahlah pemerintah pertumbuhan ekonomi Ethiopia ini sangat tinggi pertumbuhannya, dan pemerintah juga akan melakukan privatisasi terhadap sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk Ethiopian Airlines. Nah, Ethiopian Airlines ini, Mbak, kita sudah punya direct flight ke Jakarta. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau ke Ethiopia, tentu setelah COVID ini, silakan. Ini bukan promosi ya, tetapi karena memang sangat membantu flow barang dan lalu kemudian manusia antara Indonesia dan Ethiopia sejak Agustus 2018 itu Ethiopian Airlines sudah membuka direct flight ke Jakarta 3 kali seminggu, Mbak. Nah, jadi ini juga akan sangat membantu, Mbak ya. Nah, lalu baik, kembali Pak, kepada reformasi tadi. Pak. Ya, silakan. Silakan. Dari Bapak Afriyadi, pemimpin Rakyat Merdeka Books. Jadi kita punya penerbitan buku, Pak, namanya RM Books. Ya. Ini ada pertanyaan. WNI yang ada di Ethiopia itu mayoritas itu profesinya apa saja, Pak? Apakah ada yang juga sebagai mahasiswa atau memang mereka pekerja? Oke. Pak Afriyadi, terima kasih. Selamat sore, Pak Afriyadi. Baik, yang pertama, di sini di Ethiopia tidak ada mahasiswa Indonesia, ya. Tetapi mahasiswa Ethiopia banyak yang belajar di Indonesia. Mahasiswa Ethiopia banyak yang belajar di Indonesia. Yang ada di sini adalah pelajar ya, murid-murid sekolah dasar, menengah atas, menengah pertama. Itu pun karena mereka mengikuti orang tua, keluarga. Orang tua yang tugas ya. Betul, orang tua yang bertugas di KBRI atau di perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Nah, mayoritas masyarakat Indonesia di sini, I can say semuanya memiliki pekerjaan yang sangat bagus. Mayoritas sekitar 130-140 tadi itu bekerja sebagai karyawan atau manajer di perusahaan-perusahaan Indonesia dan juga perusahaan internasional. Konsentrasinya lebih banyak di kota Hawassa yang jaraknya 270 km di selatan Addis Ababa. Jadi mereka bekerja semua di sana. Lalu sementara yang di Addis Ababa, di kota ini, selain dari keluarga besar KBRI, masyarakat Indonesia juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing, ya. Lalu juga ada yang bekerja di lembaga-lembaga organisasi internasional, lembaga PBB ada di sini. Tahun yang lalu, tapi sekarang sudah pindah, juga ada yang bekerja di di UNESCO, kantor di Ethiopia, juga ada di kantor PBB di bidang ekonomi, ada juga di sini. Jadi semua kawan-kawan di sini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat bagus dan besar ya. Nah, kalau mengenai ini penerbit buku ya, ini sebentar lagi nih Mbak, ini akan terbit loh Mbak ini. Nah, ini barangkali kawan-kawan ini kena. Nah, jadi kalau kawan-kawan juga mau mengetahui tentang Ethiopia lebih lanjut, ini akan terbit tanggal 20 Juli. Dan silakan menghubungi saya juga melalui medsos ya. Ini medsos ya kawan-kawan yang kalau mau. Ini terbalik ya? Nggak apa-apa ya? Terbalik ya di situ ya? Kebalik, Pak. Ya, nggak apa-apa, terpantau. Nggak apa-apa. Nanti kita ini. Nah, jadi begitu Pak, masyarakat Indonesia di sini. Kalau di Djibouti juga ada, tapi hanya ada 6 atau 7 orang masyarakat Indonesia yang bekerja di Djibouti, di negara tadi. Ya.
Baik, Nah, ini gitu ada Mbak, pertanyaan lagi Pak mengenai. dari Dava, Siap, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, UNJ. ya, Dava, ya. Dava bertanya tentang Selamat Grand sore, Dava. Renaissance Dam. Grand Renaissance Aha, Dam itu oke. konfliknya itu seperti apa, Pak? Betul, betul. Ini Dava kayaknya suka membaca nih ya, terutama isu-isu yang terkini ya. Betul sekali. Eh, ini kalau ditulis ini bisa jadi tesis ini Mbak Isti. Betul Mbak Singkat Isti, aja, ini Pak. menarik ini. Singkat aja, Pak. Kita hemat waktu. Enggak, I know. Karena begitu bagusnya atau bukan bagus, begitu pentingnya isu ini. Jadi Grand Ya. Renaissance Dam ini itu dibangun oleh Ethiopia, pemerintah Ethiopia pada tahun 2011. Udah lama loh ini proyek ini, udah 8 tahun. Dan akan selesai tahun ini. Bulan Juli tahun ini itu akan ada akan dimulai pengisian air dam itu. Nah, sekarang apa itu dam apa itu kan begitu ya. Jadi Renaissance Dam ini Mbak Hesti dan kawan-kawan adalah salah satu proyek strategis Ethiopia untuk membawa Ethiopia lebih keluar dari kemiskinan dan lebih maju secara ekonomi. Karena apa? Renaissance Dams ini akan menghasilkan 6.500, itu data pertama yang saya baca, 6.500 megawatt. Tetapi data kemarin terakhir menyebutkan lebih 5.000, sekitar 5.500, whatever. Dan ini akan menjadi dam pembangkit listrik terbesar di Afrika, yang adanya adalah di Ethiopia. Lalu, ada apa hubungan dengan Mesir dan Sudan? Kita tahu di Mesir dan Sudan itu dilewati oleh Sungai Nil. Kalau nggak salah sungai yang terpanjang di dunia ya, pelajaran kita waktu di sekolah menengah dulu. Jadi sebetulnya Sungai Nil yang di Mesir, yang lewat melalui Sudan, itu hulunya itu ada di Ethiopia. Hulunya itu ada di Ethiopia ya. Nah, 87% air yang mengalir di Sungai Nil, yang kemudian melewati Sudan dan juga Mesir, itu 87% berasal dari Ethiopia airnya. Jadi cabang-cabang hulunya itu banyak sekali ada di Ethiopia. Lalu dari Uganda juga ada. Uganda hanya 15%. Nah, persoalannya adalah begini. Dengan adanya pembangunan dam ini, lalu kemudian muncul protes ya dari negara-negara hilirnya, terutama Mesir. Mesir menganggap dengan pembangunan dam itu akan merusak lingkungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar Sungai Nil di Mesir dan akan mengganggu pelestarian lingkungan. Namun sekarang ketiga negara, Ethiopia, Mesir, dan Sudan terus melakukan negosiasi pembicaraan untuk mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga pernah dimediasi oleh Amerika Serikat. Nah, kita berharap kita berharap ini akan bisa selesai dengan baik. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah Ethiopia tidak akan mundur dari proyek ini. Karena ini adalah cara Ethiopia untuk Ethiopia merasa ini adalah hak dia untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Itu singkatnya, begitu Mbak Isti. Singkatnya begitu ya. Kalau soal lockdown bagaimana Pak? COVID-19 di Addis Ababa, Ethiopia nih. Betul Mbak, kalau mengenai lockdown itu kita juga, ketat nggak, Pak? Sangat ketat. Dan tentu ada beberapa masyarakat yang nakal-nakal, ada juga lah ya, mencoba-coba melanggar, tetapi ditangkap dan sanksinya itu ditahan dan harus ditahan oleh petugas setempat. Minggu lalu itu udah ditangkap 2.800 orang, Mbak, karena melanggar protokol kesehatan di jalan-jalan. 2.800 itu udah ditangkap tuh. Ya. Dan tapi warga negara Indonesia nggak ada yang kena tangkap kan, Pak? Alhamdulillah, warga negara Indonesia alhamdulillah tidak ada kena, baik yang di Ethiopia dan juga di Djibouti, negara tetangga, alhamdulillah tidak ada yang ketangkap karena kita semua patuh menghargai protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh
masyarakat apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dan kami pun dengan apa namanya di KBRI, kami juga rutin menyapa masyarakat Indonesia baik itu secara virtual, mengadakan video conference dengan pimpinan perusahaan-perusahaan dengan bos-bos mereka, dan kami selalu mengingatkan, tidak hanya mengingatkan secara lisan, tetapi juga mengeluarkan edaran secara tertulis, himbauan supaya masyarakat Indonesia waspada, menjaga kesehatan diri, dan yang lebih penting patuhi peraturan yang sudah ditentukan, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada masyarakat Indonesia yang terkena hukuman pelanggaran dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Pelonggaran belum ada ya Pak? Ya. Masih ketat. Pelonggaran tidak ada. Pelonggaran, belum Mbak. Dan ini kelihatannya memang masyarakat Ethiopia ini patuh ya, the vast majority patuh kepada pemerintah gitu. Baik, terima kasih Pak Al. Kayaknya kita sudah bicara panjang lebar, mulai dari Lebaran di Ethiopia sampai sedikit sejarahnya dan perkembangannya sampai bertransformasi jadi keren seperti sekarang ini Ethiopia. Betul, betul Mbak. Obrolan kita di Instagram Live ini juga akan direkam oleh BBS TV Surabaya. Oh, baik Pak Al, barangkali untuk closing remarks, Pak Al mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Sobat RM sebelum kita closing Pak? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan, saya menghimbau kepada kita semua, masyarakat Indonesia, siapapun yang mendengar acara kita ini, agar mematuhi perintah atau ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi wabah COVID ini. Karena apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, arahan pemerintah, kebijakan pemerintah itu harus kita dukung semua oleh masyarakat Indonesia. Kedua adalah saya mengundang kawan-kawan, para pendengar, yang menyaksikan acara ini atau nanti akan menyaksikan acara ini, kami tunggu di Ethiopia, baik dalam rangka untuk liburan atau untuk mengadakan kerjasama, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan segala macam, karena Ethiopia sekarang ini berbeda dari apa yang terbayang, atau apa yang dibayangkan oleh masyarakat, majority of masyarakat Indonesia yang ada sebelumnya. Itu saja, dan terakhir, sekali lagi selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin dari kami, dan selamat bekerja, stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Al. Sobat RM semua, jangan lupa ikutin terus acara Ngobrol Santuy Rakyat Merdeka di Instagram Live. Kalau nggak sempat nonton, juga bisa dilihat di kanal YouTube Rakyat Merdeka TV. Besok kita akan lanjut lagi berlebaran dengan konjen RI di Houston, Texas, Ibu Nana Yuliana. Beliau juga merupakan calon duta besar luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Kuba, merangkap Persemakmuran Bahama, Jamaika, dan Republik Dominika. Baik, terima kasih tamu istimewa kita, Bapak Duta Besar yang mulia Al Busra Basnur, serta semua Sobat RM dimanapun berada. Terima kasih, stay healthy, tetap semangat. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.